Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sadatul ulama wal afadil, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Malam ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama, hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita, wujud kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita, wujud kita menjadi saksi nanti ketika kita dihadapkan dengan yaumul hisab. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan kita Nabi. Kita semua nanti bisa mendapat syafaatul uzma. Akhirnya kita semua dikumpulkan bersama dengan beliau dan kita Nabi di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan faslun ay hadza faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawaqi'. Yusannu dan sunahake apa raf'ul yadaini, ngangkat tangan loro. Dan sunahake fi arba'ati mawaqi' ing dalem papat pira-pira panggonan. Rupane inda takbiratul ihrami, dalem nalikane takbiratul ihram. Wa inda ruku'i lan dalem nalikane ruku', wa inda i'tidali lan dalem nalikane i'tidal, wa inda qiyam lan dalem nalikane jumeneng atau ngadeg minan tasyahhud saking tasyahhud al-awwali awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berbicara tentang tasdidatul Fatihah, ya, tasdid yang ada dalam suratul Fatihah. Nah, pasal ini menjelaskan tentang beberapa posisi, beberapa keadaan, beberapa tempat yang kemudian ketika kita sholat disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Yang perlu diperhatikan, ini disunahkan. Hukumnya hanya sunnah, artinya tidak sampai pada hukum wajib. Nah, disunahkan kita untuk mengangkat kedua tangan ketika sholat pada 4 tempat atau 4 kondisi atau 4 posisi, yang mana mengangkat tangan ini merupakan salah satu dari sunnah hayatnya sholat. Sebagaimana kita tahu, sunnah dalam sholat ada 2 macam. Ada sunnah hayat, ada sunnah af'al. Sunnah hayat, apabila kita lupa melaksanakannya, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau sunnah af'al, ketika kita lupa melaksanakannya, maka kita disunnahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Sunnah af'al
Ada dua dalam sholat, yakni tasyahud awal dan kunut rakaat yang kedua setelah iktidal pada waktu sholat subuh. Nah, mengangkat kedua tangan, ya, ketika kita sholat, mengangkat kedua tangan ini termasuk daripada sunnah hayat. Jadi ketika kita kok tidak melaksanakannya, ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah diganti dengan sujud sambil. Nah, hikmah daripada mengangkat kedua tangan ini banyak sekali pendapat para ulama. Di antaranya beliau Imam Syafi'i mengatakan mengangkat kedua tangan ini adalah ta'zimuhu ta'ala haitsu jama'a baina intiqadil qalbi wan nutqil lisan al-mutarajjim anhu wa amil al-arkan. Menurut Imam Syafi'i, hikmah daripada mengangkat kedua tangan ini adalah kita mengagungkan, kita memuliakan, mengagungkan, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mengumpulkan hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita secara bersamaan, yaitu ketika takbiratul ihram, atau secara umum ketika kita melaksanakan sholat. Ini bentuk takdim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan, menyatukan hati, lisan, dan juga anggota badan kita, yang untuk kesemuanya ini beribadah kepada Allah. Nah, maka mengangkat kedua tangan ini dawuhnya Imam Syafi'i sebagai bentuk taklim kita kepada Allah. Wis gampangnya ngomong matur nuwun kita kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan, hati kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Lisan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Anggota tubuh kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Yang mana dalam sholat tiga komponen ini tergabung menjadi satu. Hati kita ya fokus, lisan kita mengucapkan, anggota tubuh kita melakukan gerakan. Nah, ini sebagai bentuk ta'zim kita kepada Allah. Ada juga yang mengatakan mengangkat kedua tangan ini merupakan isyarah ila turhina siwahu ta'ala. Isyarah membuang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika takbirnya begini. Nah, ini isyarah membuang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan menalika oleh takbir, kan tangan diangkat. Nah, mengangkat tangan ini merupakan bentuk isyarat membuang selain daripada Allah. Jadi kan ketika, kenapa kok isyaratnya begini? Karena buangnya ke belakang. Karena kalau buangnya ke depan, kita gitu. Jadi kan membuang sesuatu ke depan kan masih kelihatan, tapi membuangnya ke belakang maka tidak kelihatan. Nah, ini isyarat membuang selain Allah. Wal iqbal bi kulli yadihi ala salatihi. Dan ini merupakan bentuk menerima ketika kita menurunkan kedua tangan kita. Ini bentuk kita menerima semua apapun dari Allah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ini hikmahnya. Jadi isyarat membuang, kemudian isyarat menerima apapun yang dari Allah kita terima dalam posisi kita sedang melaksanakan sholat. Ada juga yang mengatakan mengangkat kedua tangan merupakan isyarat
mudah. Ada yang kemudian akbar Selesai kita mengucapkan akbar, selesai pula kita menurunkan kedua tangan. Ya. Allahu Akbar. Selesai juga kita menurunkan kedua tangan. Jadi awal kali kita mengangkat itu awal takbiratul ihram. Ketika akhir kita menurunkan kedua tangan, nah itu akhir daripada takbiratul ihram. Tapi ada juga yang memberikan keterangan sebagaimana Imam Al-Mahalli bahwa mulainya takbiratul ihram tidak ketika memulai mengangkat tangan, tapi memulai takbiratul ihram itu ketika mulai menurunkan kedua tangan. Jadi diangkat dulu tangannya, kemudian mulai kita takbiratul ihram, mulai turun. Allah. Ini juga tidak perlu diperdebatkan. Nah, dengan Allahu Akbar, kalau ini sih Allahu Akbar. Masalah. Kalau saya pribadi mengikuti Imam Al-Mahalli, angkat dulu tangannya, baru ketika turun Allahu Akbar. Tapi sambil mengangkat, itu masalah. Allahu Akbar. Nah, ini caranya seperti itu, ya. Jadi pertama tadi mulai mengangkat kedua tangan, ya, mulai mengangkat kedua tangan, mulai takbir ihram, selesai menurunkan kedua tangan, selesai takbiratul ihram. Yang kedua, mulai takbiratul ihram itu ketika kita mulai menurunkan kedua tangan. Menurut Imam Al-Mahalli, Imam Al-Bajuri begitu juga, ya. Jadi mulainya itu adalah ketika kita menurunkan kedua tangan. Nah, bagi orang-orang yang punya penyakit was-was, mohon maaf, karena mengangkat tangan itu jadi problem bagi mereka yang punya penyakit was-was. Tapi juga mengangkat kedua tangan itu menjadi indikator bagi mereka untuk mengatasi was-wasnya. Ya, bagi mereka yang was-was. Maka dalam kaidah fikih al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka yakinlah. Ngoten mawon yakin.
Kalau saya dulu di apa namanya, didahului oleh guru saya, ketika kamu mau melakukan sesuatu tapi orang ragu, mending tinggalkan, jangan kamu lakukan. Kalau mau melakukan sesuatu kok ragu-ragu, mending tinggalkan, janganlah lakukan. Tapi kalau kamu mau melakukan sesuatu, ya kamu harus yakinkan dirimu. Kenapa? Karena kalau kita ragu-ragu, kita mau melakukan sesuatu kok ragu-ragu, kemudian tetap kita paksakan untuk melaksanakan sesuatu itu, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka yang ada rasa kecewa. Nah, orang kalau sudah kecewa, ya bahaya, akan menyalahkan yang maka dawuh Gus Bahar itu, Islam itu ya gembira. Jadi orang Islam itu jangan susah. Jadi orang Islam itu jangan prihatin. Jadi orang Islam itu yang gembira. Kenapa? Dengan kita gembira, maka kita tidak akan menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita susah, itu, maka yang ada kita akan menghujat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Jadi yakinlah. Kalau tidak yakin jangan. Termasuk kemarin Selasa kemarin itu cuacanya kan mendung, petir, gitu. Waktu mendekati maghrib hujan juga. Saya mau berangkat ngaji, was-was, semangat kurang. Ya, saya dari dahulu dulu saja, orang mantep pokoknya langsung apa pun. Karena kalau dipaksakan berangkat ada sesuatu, malah nggak ngerti ya mau nggak usah makan, kok udah tidak makan. Nah, jadi kalau orang jangan sampai kemudian kita ragu. Yakin saja, karena kalau sudah yakin berarti siap menerima segala konsekuensi. Kalau kita sudah bisa menerima konsekuensi, insya Allah kita tidak akan menyalahkan yang lain. Itu yang pertama ketika mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wa indar ruku, ketika kita ruku. Ya, ketika kita ruku disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kapan itu? Ketika kita mulai mau turun, ya. Ketika badan kita mulai mau turun. Jadi selesai membaca surat, selesai, gitu, Allahu Akbar. Ketika kita mau turun, selesai baca surat, Allahu Akbar. Tapi ketika ruku mengangkat kedua tangan itu tidak sampai selesai ketika kita ruku. Oke. Jadi hanya awalan saja. Betul nggak? Misalkan selesai, mau ruku ini, Allahu Akbar. Jadi hanya awalan saja. Allah. Ketika badan sudah mulai turun, nah sudah lepas tangan. Nah, posisi tangan nempel di lutut. Maka awalan saja. Ketika kita mau membungkukkan badan, kedua tangan diangkat. Nah, turunnya badan bersertaan dengan turunnya kedua tangan. Tapi tidak sampai selesai bentuk sempurna ruku kemudian kita menurunkan tangan, tidak, tapi hanya awalan saja. Allah. Nah, tangan nempel di lutut. Lalu ketika kita ruku. Jadi inda tidak ilwi wala yadimu ila intihai. Ketika mulai kita menurunkan badan dan tidak sampai selesai sempurna badan ini turun, ya. Karena ketika kita sudah posisi ruku sempurna, nah, tangan kita sudah berada di kedua lutut. Itu yang kedua yang disunahkan ketika kita ruku. Yang ketiga, wa indal i'tidal, ketika
ketika kita tidak bangun dari ruku, arafi minar ruku, tidak bangun dari ruku untuk tidak. Ketika kita hendak wa yabtadi ar-rafu ma'a ibtida'i rafi ra'sihi yastawa, fa idza stawa qa'iman arsalahu ma irsalan khafifan tahta sadrihi. Mulainya ketika kepala kita terangkat, ya, setelah ruku kepala kita mulai terangkat. Nah, ini mengangkat kedua tangan. Tapi ketika sempurna berdiri, ketika sudah sempurna berdiri, tangan diturunkan, ya. Terus posisinya apa itu tadi? Arsalahuma irsalan khafifan. Kemudian tangan itu digelembrehake. Nah, diginikanlah, turunkan, ya, diturunkan tapi santai pelan. Nah, ada yang mengatakan kemudian ditaruh di bawah dada, sama posisi ketika sudah setelah takbiratul ihram. Jadi ketika bangun dari ruku, diangkat kepala, ini mengangkat kedua tangan. Sami'allahu liman hamidah. Posisi tangannya itu diturunkan, ditaruh di bawah dada. Ada yang mengatakan tidak harus ditaruh di bawah dada, tapi cukup dilepaskan saja. Tapi si ganteng lepas lalu ini saya ganteng. Kalau di sini kan mesti ganteng, tapi kalau dilepas di bawah isi ganteng. Ini jangan sambil garuk-garuk, sambil jari kencangin, si ganteng. Dilepas kemudian diturunkan, nah dibeberke. Ini tapi si ganteng. Atau ketika iktidal sampai Allahu liman hamidah ditaruh di bawah dada. Dia pun heran, kok mau wis tangannya ini kok tak apa iktidal ini. Jadi itu caranya, caranya. Jadi ketika sudah jejak berdiri, arsalahuma irsalan khafifan, turunkan pelan-pelan, kemudian tahta sadri, tangan ini diposisikan di bawah dada, terus bawah dada. Nah, tahta sadri ada yang mengartikan begini, dada di bawahnya. Ada yang mengatakan tahta sadri itu pokok tangan posisinya di bawah dada. Ini dada di bawahnya, bas. Ini pokok di bawah dada. Nah, ini yang ketiga, ketika kita iktidal. Nah, ketika iktidal yang kita ucapkan tidak takbir, tidak Allahu Akbar, tapi yang kita ucapkan Sami'allahu liman hamidah. Sebagaimana cerita kemarin, ya, sahabat Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wa karramallahu wajhah. Beliau jamaah asar kalau salah, ya, beliau tertidur, kemudian bangun, tertidur bukan ketiduran, tertidur. Jangan kadang tersalah. Tadi malam kau datang sini, saya ketiduran. Kalau ketiduran, kata guru saya, pertanyaannya adalah siapa yang meniduri? Karena ketiduran. Kejatuhan berarti ada yang menjatuhi, gitu. Kalau ketiduran berarti ada yang meniduri. Kalau tertidur berarti tidak sengaja tidur. Terpeleset berarti tidak sengaja pleset. Kita tertabrak tidak sengaja. Nah,
Saya dapat ilmu ini dari guru saya ketika itu saya terlambat musyawarah, terlambat musyawarah berangkat, wah sudah ditunggu guru saya itu kan kelas. Telat dari mana? Jawab saya, punten Pak, tiduran. Nah, guru saya ini memang pintar. Beliau berarti cucunya yang terkali Gus Said Ridwan. Beliau pertanyaannya siapa yang menyujudi? Waktu itu kalau apa? Kok siapa yang menyujudi? Tak pikir. Siapa yang menyujudi? Kalau nggak menemu 3 kali siapa yang menyujudi? Siapa yang menyujudi? Kalau jawab betul enten Pak. Kalau tidak gambar. Lo jadimu ketiduran. Mungkin kan terlalu sah itu. Dari ketiduran berarti orang yang menidur. Kalau pikir kok itu beliau mencontohkan podo ini kejatuhan berarti orang yang menjadi hanya salah mengucapkan kalimat dikasih dihukum hukuman ini colok cak ini jangan orang tua colok cak ini mondok mungkin boyong kalau hutan banget wonten sapa ngeten iki kula tiket rangkang ngubengi sapa ping 200 kula tiket kapur pun hitungan dhewe 200 ditunggu iki cacah niki ten pondok wonten iku wali santri benak kira kira kalau jenengan duwe anak duwe putu nang pondok ki wonten ki wah jenengan benak maka cacah niki itu bedane di kira produk dulu dengan produk sekarang beda. Produk dulu mentalnya wis kuat karena memang tempaannya luar biasa. Dari Januari itu nanti terlambat musyawarah pun ngambung sapi kandang sapi. Dulu terlambat musyawarah wis kono kebetulan Jepang lokal kandang sapi ambungan. Nah, ribuan jajal mikir kan ya ada sapi perah resi gitu dan itu sapi kandang teletong dipotol ya tadi kan pon nambung mikir di ngambung katik buri ditendang kita ngambung katik ngarep yo podo ditendang ngambung sebuah sampai kok di sini teletong tapi hanya kita menjadi orang yang mentalnya kuat. Ketika dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu kita sudah biasa. Hari yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal, mengikuti dawuhipun Kanjeng Nabi law shalla min qu'udin ustuhibba lahu arrafu inda takbir akibat tasyahudi al-awwal. Jadi ketika kita bangun dari tasyahud awal rakaat kedua mau naik ke rakaat ketiga disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan mengikuti dawuh Kanjeng Nabi barang siapa yang sholat kemudian dia mau berpindah dari duduk ke berdiri maka disunnahkan baginya untuk mengangkat kedua tangan dan juga mengucapkan takbir ketika setelah tasyahud mau berdiri yang selanjutnya. Nah, itu 4 posisi di mana kita disunnahkan ya untuk mengangkat kedua tangan. Wala yusannu raf'ul yadayn fi ghairi hadhihi al-mawadhi' al-arba'ah. Kalian min jalsatil istirahah wa min as-sujud. Tidak disunahkan pada selain 4 ini. Ya, tidak disunahkan. Yang disunahkan hanya pada 4 posisi ini. Selain 4 posisi ini tidak disunahkan. Tapi perbedaan ulama seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan masih ada al-yad min jalsatil istirahah.
setelah duduk istirahat mau berdiri, nah disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Duduk istirahat itu berarti rakaat pertama setelah sujud tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu. Nah, duduk istirahat. Duduk istirahat pun takbirnya harus diatur. Oke, sebagaimana nek panjenengan mirsani kula, saya pakai duduk istirahat. Jadi Allah yarham dan dia jaza. Maka ketika saya biasanya ketika mau ganti rakaat agak lama, nah duduk istirahat. Dan takbirnya imam ketika imam itu melaksanakan duduk istirahat tidak boleh ketika dia mau duduk, tapi selesai duduk istirahat kemudian mau naik ke rakaat berikutnya baru takbir. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana